Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Coba diingat baik-baik, kamu habis makan apa? Penyakit seperti ini biasanya ada penyebabnya. Tidak mungkin kalau tidak ada makanan yang masuk ke tubuhmu. Tapi saya benar-benar gak makan apapun yang aneh-aneh, Bah. Palingan saya cuma makan makanan dari Mbak Tia. Itu pun makanan biasa kok, nasi sama ayam sambel. Nah, itu dia. Reno, kok masih tiduran aja? Udah siang loh. Apa kamu nggak sekolah hari ini? Enggak, Bu. Aku lagi sakit, badanku panas, terus kepala pusing. Jadi aku izin gak masuk sekolah dulu, Bu. Sakit lagi? Jangan-jangan ini gara-gara kamu sering pulang larut malam belakangan ini. Ibu kan sudah bilang berkali-kali, jangan terlalu sering keluar malam. Akhirnya gini kan, jatuh sakit. Ya bukan karena itu, Bu. Ini mungkin cuma demam biasa, terus gara-gara kecapean aja. Dan bukan berarti karena aku sering pulang malam, terus sakit. Kamu tuh dinasihatin orang tua selalu aja ada alasannya. Ibu ini khawatir kamu itu masih sekolah. Masa pulangnya malam terus, nongkrong sampai larut malam? Tuh ngapain aja sih? Sekarang jatuh sakit, siapa yang repot? Kamu juga kan? Aku ngerti kok, Bu. Tapi ini cuma demam biasa, nggak apa-apa. Paling besok juga sembuh. Panas gini kok dibilang nggak apa-apa. Kamu jangan ngeyel. Ayo kita ke rumah sakit sekarang, biar dicek dokter. Jangan sampai sakitmu tambah parah. Nggak usah, Bu, nggak usah. Aku nggak mau ke rumah sakit. Minum obat warung aja cukup. Biasanya kalau aku demam gini, besok juga udah mendingan. Reno, kamu tuh jangan ngeremehin. Banyak orang yang awalnya bilang cuma demam, ternyata malah lebih parah. Ibu nggak mau hal itu kejadian sama kamu. Iya, Bu. Aku janji, kalau nanti malam panasnya nggak turun-turun, atau malah tambah parah, ya udah nggak apa-apa kalau mau dibawa ke rumah sakit. Tapi untuk sekarang, aku pengen istirahat aja dulu, Bu. Badanku lemes banget rasanya. Tia, kamu baru pulang ya? Kok kelihatannya capek banget? Oh ya Tia, Ibu mau tanya dulu, kamu ada uang nggak? Sekitar 500 ribu. 500 ribu? Waduh, sekarang dia belum ada uang sama sekali, Bu. Ibu kan tahu sendiri, dia kan baru masuk kerja, belum gajian juga. Emangnya buat apa ya, Bu, uang segitu? Itu uangnya mau ibu pakai buat bawa adikmu ke rumah sakit. Dari tadi pagi dia panas tinggi terus, ditambah muntah-muntah. Ibu khawatir dia kalau dibiarkan malah makin parah. Hah? Adik sakit? Kok dia baru dikasih tahu? Iya, kemarin dia sehat-sehat aja. Terus paginya panas, sore ini ditambah sering muntah-muntah. Ibu pikir mungkin gara-gara dia sering keluar malam sama teman-temannya. Makanya badannya jadi nggak kuat, kecapean terus gampang jatuh sakit. Astaga, dibilangin bandel sih. Padahal udah sering dia bilang, jangan kebanyakan keluar malam. Kasihan kalau akhirnya jadi sakit gini. Nah terus, kondisinya sekarang gimana? Masih bisa diajak ngobrol? Masih bisa, tapi lemes banget gitu. Tiduran aja di kamar. Panasnya juga tinggi. Ibu takut kalau cuma dikompres doang, nggak cukup. Kalau gitu, jangan ditunda, Bu. Kita memang harus segera bawa ke rumah sakit. Dia memang nggak ada uang sekarang. Tapi dia coba usahain. Besok pagi, dia bakal coba ngomong sama bos. Siapa tahu bisa pinjam dulu uang gaji di muka. Yang penting adik bisa cepat ditangani. Tapi dia, kamu kan baru kerja. Masa udah harus mau pinjam uang segala ke bos kamu? Emangnya boleh ya? Ya nggak ada pilihan lain, Bu. Dia kerja juga kan buat bantu keluarga. Kalau adik sakit, dia juga nggak bisa diem aja. Urusan nanti dia bayar lagi ke bos, itu belakangan. Yang penting sekarang adik bisa sembuh dulu. Makasih banyak ya Tia, Ibu senang kamu mau bantuin adik kamu. Mudah-mudahan besok bos kamu baik hati dan bisa mengerti keadaan kita. Amin Bu, Ibu tenang aja. Besok dia coba, malam ini kita jaga adik dulu ya. Kalau keadaan tambah parah, kita langsung bawa dia ke rumah sakit pakai apa adanya dulu.
Permisi busuk Pak, boleh saya bicara sebentar? Oh iya Tia, ada apa ya? Kok kelihatannya kamu serius banget? Iya Bu, sebenarnya saya agak sungkan ngomong ini, tapi saya benar-benar lagi butuh bantuan. Saya mau pinjam uang dulu Bu. Pinjam uang? Kamu butuh berapa emangnya? Saya butuh sekitar 500.000 Bu, soalnya adik saya sakit dan harus dibawa berobat ke rumah sakit. Jujur, saya lagi nggak pegang uang sama sekali karena baru masuk kerja. Oh begitu, jadi ini untuk biaya berobat adikmu ya? Saya turut prihatin ya. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau pinjam, tapi kamu bayarnya kapan? Iya Bu, bener. Saya janji begitu gajian langsung saya kembalikan. Mohon maaf banget Bu, harus ngerepotin. Tapi saya benar-benar lagi kepepet sekarang. Nggak apa-apa kok ya, saya mengerti kok. Apalagi kalau untuk keluarga yang sakit. Saya tahu kamu baru kerja di sini dan pasti belum ada tabungan. Jadi gini aja, nanti pas kamu pulang kerja, saya kasih uangnya ya, 500.000 sesuai yang kamu butuhkan. Beneran Bu? Aduh, terima kasih banyak ya Bu. Saya benar-benar berterima kasih atas kebaikan Ibu. Saya janji akan balikin uangnya setelah saya dapat gaji pertama Bu. Iya, nggak apa-apa Tia. Jangan terlalu dipikirin soal uangnya dulu. Yang penting sekarang adikmu bisa segera berobat. Kesehatan keluarga itu lebih penting. Kamu tenang aja, kerja dengan baik di sini. Urusan pinjaman uang nggak usah dipikirin lagi. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Iya Tia, sama-sama. Kamu juga jangan terlalu stres. Selesai kerja nanti langsung pulang aja, bawa uangnya biar bisa segera dipakai buat adikmu. Dan saya doakan semoga adikmu cepat sembuh. Amin. Makasih atas doanya Bu. Singkat cerita, setelah mendapatkan pinjaman uang, adik Tia akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Soalnya tadi sempat muntah-muntah dan saya khawatir banget dok. Makanya saya bawa ke sini. Apakah ada penyakit yang serius dok? Ibu jangan khawatir ya, saya sudah periksa anak ibu, hasilnya bagus dan tidak ada tanda penyakit serius. Juga nggak ada infeksi atau masalah yang lain. Jadi bisa dibilang anak ibu dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, saya sempat takut dok. Soalnya Reno kelihatan lemas sekali di rumah. Itu wajar kok Bu, tapi setelah pemeriksaan kemungkinan besar Reno hanya kecapean saja. Bisa jadi karena aktivitasnya terlalu padat atau istirahatnya kurang. Oh begitu ya dok. Memang Reno akhir-akhir ini sering pulang malam. Kadang susah diingetin untuk nggak begadang. Jadi mungkin itu kali ya dok penyebabnya. Ya mungkin itu juga bisa jadi penyebabnya Bu. Anak seusia Reno masih butuh cukup istirahat agar tubuhnya tetap fit. Kalau sering keluar malam dan tidur larut, daya tahan tubuhnya bisa menurun sehingga mudah sakit dan merasa lelah. Lalu bagaimana baiknya dok? Untuk saat ini saya tidak perlu memberikan obat-obatan khusus karena tidak ada penyakit yang perlu diobati. Saya hanya resepkan vitamin untuk membantu menambah stamina tubuhnya. Yang terpenting sekarang adalah Reno harus cukup istirahat dan mengatur pola hidupnya lebih sehat. Baik dok, jadi cukup vitamin dan istirahat saja ya dok? Betul Bu, jangan lupa juga ingatkan Reno supaya jangan terlalu sering keluar malam. Kalau bisa kurangi aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Dengan begitu badannya akan lebih cepat pulih. Terima kasih dok atas penjelasannya. Saya jadi lebih tenang sekarang. Sama-sama Bu, kalau nanti dalam beberapa hari Reno masih merasa tidak enak badan, Ibu bisa bawa lagi ke sini untuk diperiksa lebih lanjut. Insya Allah dok. Di hari yang lain, Tia bekerja di rumah makan tersebut seperti biasa dan selalu membawa sisa makanan untuk dibawa pulang. Sementara di sisi lain, adik Tia, Reno, kondisinya semakin memburuk sehingga ibu Tia mulai curiga dengan penyakit anaknya. Akhirnya ibu Tia berinisiatif pergi ke rumah seorang kiai untuk mencari solusi. Assalamualaikum, Abah Hasan. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini mau minta tolong. Anak saya ini sudah beberapa hari ke belakang sakit terus, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga. Saya sudah bawa ke rumah sakit, bahkan sudah periksa. Kata dokternya malah tidak ada penyakitnya. Saya jadi bingung, Bah. Jadi, kamu sakit sudah berapa lama, Nak? Sudah 5 hari, Bah. Badan saya rasanya lemas, terus kepala pusing, kadang perut juga mual-mual. Coba Abah tanya ya, emangnya kamu habis makan apa sebelum sakit ini? Seingat saya sih, saya nggak makan apa-apa, Bah. Paling cuma makan makanan di rumah, Bah. Coba diingat baik-baik,
kamu habis makan apa? Penyakit seperti ini biasanya ada penyebabnya. Tidak mungkin kalau tidak ada makanan yang masuk ke tubuhmu. Tapi saya benar-benar gak makan apapun yang aneh-aneh, Bah. Palingan saya cuma makan makanan dari Mbak Tia. Itu pun makanan biasa kok, nasi sama ayam sambal. Nah, itu dia. Kadang yang terlihat biasa saja justru bisa menjadi penyebabnya. Bisa jadi karena makanan itu tubuhmu jadi begini. Masya Allah, jadi maksud Abah, anak saya ini sakit gara-gara makanan yang dikasih orang. Betul, Bu. Ingat pesan saya baik-baik. Mulai sekarang, jangan biarkan Reno menerima atau memakan makanan dari orang lain, termasuk dari keluarga sendiri sekalipun. Soalnya kita tidak tahu isi hati orang, dan tidak semua pemberian itu baik. Jadi saya nggak boleh makan apapun yang dikasih orang, Bah. Iya, makanlah hanya dari rumah sendiri, dari masakan ibumu sendiri. Insya Allah itu lebih aman. Abah sudah sering lihat kejadian seperti ini. Banyak yang sakit tanpa sebab yang jelas. Ternyata sumbernya dari makanan yang diterima. Ya Allah, saya benar-benar tidak ada pikiran ke arah sana. Saya kira sakit biasa. Baiklah, Bah. Mulai sekarang, saya akan jaga Reno dan gak akan membiarkan dia sembarangan makan makanan lagi. Bagus, jaga betul-betul anakmu. Nanti Abah juga akan doakan Reno semoga lekas pulih dan sehat kembali. Terima kasih, Bah, atas nasihatnya. Saya akan hati-hati mulai sekarang. Sama-sama, ingat penyakit itu ada banyak sebabnya. Tapi ikhtiar kita harus tepat. Jangan anggap remeh hal kecil seperti makanan. Itu bisa jadi penyebabnya. Bu, aku pulang bawa makanan nih dari rumah makan tempat Tia kerja. Lumayan buat Reno makan nanti, biar gak usah masak lagi, Bu. Tunggu dulu, Tia. Makanan itu jangan dulu dikasih ke Reno. Loh, kenapa, Bu? Reno kan lagi sakit. Justru bagus dong kalau makan makanan yang bergizi. Biar nafsu makannya balik. Kenapa kok ditolak malahan? Bukan begitu maksud Ibu. Tadi siang, Ibu kan baru pulang dari rumah Abah Hasan. Tuh, kiai yang suka ngobatin penyakit non-medis. Kamu tahu kan? Iya, aku tahu. Jadi, apa kata Abah Hasan tentang Reno? Kata Abah Hasan, penyakit Reno ini bukan penyakit biasa. Kalau dari dokter, memang hasilnya sehat. Tapi nyatanya, kondisi Reno terus-terusan melemah. Beliau juga bilang, untuk sementara, Reno jangan makan makanan dari luar, apalagi yang bukan masakan dari ibu sendiri. Maksudnya, makanan yang aku bawa juga nggak boleh dimakan, Bu, sama Reno. Padahal, ini kan aku yang bawain dari tempat kerjaku. Iya, Tia, termasuk makanan yang kamu bawa, kata Abah Hasan. Penyakit Reno biasanya datang dari makanan pemberian orang lain, meskipun dari keluarga sendiri. Jadi untuk sementara waktu, Reno hanya boleh makan makanan dari masakan ibu yang dibuat di rumah. Itu untuk menjaga supaya penyakitnya nggak tambah parah. Oh, begitu. Ibu sama sekali nggak bermaksud untuk tidak menghargai pemberianmu, Tia. Justru Ibu senang kamu perhatian sama adikmu. Tapi demi kebaikan Reno, kita harus ikuti saran Abah Hasan dulu. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini, Reno bisa cepat sembuh. Iya, Bu. Tia mengerti sekarang. Kalau begitu, makanan ini nggak usah buat Reno. Kamu makan sendiri aja juga nggak apa-apa, Tia. Ibu yakin kamu pasti lapar dan capek karena seharian kerja. Iya, Bu, biar aku bawa aja ke kamar. Nanti aku makan sendiri, biar nggak mubazir. Sayang kan kalau mubazir.